مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غالب العاجزين لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وابن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل على المختار ما طالعت شمس النهار ولا حتى الجود نبني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تابعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بوسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وافتح لنا به. وافتح لنا به أبواب علمك. أبواب علمك كما فتحتها كما فتحتنا على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين. وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, maka di tengah kesibukan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah dan sangat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tafsir tentang penciptaan Adam sebagai khalifah. Yang dalam penjelasan tersebut kita sudah menjelaskan apa makna khalifah dan kenapa Allah menjadikan Adam sebagai khalifah. Nah, pada kesempatan kali ini, pertemuan yang ke-19, kita akan melanjutkan kajian kita pada ayat ke-31 sampai ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وعلم آدم الأسماء. Allama itu adalah fi'il madhi. Allama yu'allimu ta'lim. Orang yang mengajarkan disebut dengan mu'allim. Itu allama. Maka kata ta'lim itu diambil dari bahasa Arab. Dari kata allama. Allama itu artinya mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Adam. Yang mengajarkan Allah. Siapa yang diajarkan? Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam. Apa yang diajarkan? Al-asma. Jamak dari ismun. Ismun itu artinya nama. Jamaknya asma. Kullaha, semua nama. Dalam penafsiran Syekh Ali As-Sabuni disebutkan yang dimaksud asma di sini artinya asmaul musammayat kullaha. Qala Ibnu Abbas allamahu isma kulli syai'in hatta al-qas'ati wal migrafah. Kata Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengatakan yang dimaksud dengan nama-nama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam itu adalah nama benda-benda yang diberikan nama. Semuanya. Oleh karena itu maka kita bisa mengenal tuh sapi, kambing, lautan, langit itu adalah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengajarkan ke anak-anaknya sampai kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak mengajarkan nama-nama, kita nggak kenal itu Pak. Ini apa namanya, nggak tahu. Tapi Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda al-musammayat. Musamma, benda-benda yang diberikan nama. Kullaha, semuanya. Qala Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas ini adalah Abdullah Ibnu Abbas.
Beliau sahabat Nabi yang pada saat Nabi hidup beliau masih kecil, dan beliau inilah yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi dan doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya Allah, berikan pemahaman agama kepada Ibnu Abbas dan ajarkan kepadanya takwil dan tafsir Al-Qur'an. Makanya Ibnu Abbas itu pada zaman sahabat dan zaman tabi'in generasi berikutnya, dia adalah seorang mufassir besar, seorang ahli tafsir besar, dan beliau juga seorang ahli hadis. Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, allamahu isma kulli syai'in. Allah ajarkan kepada Nabi Adam apa? Isma kulli syai'in, nama semua benda yang ada di langit dan di bumi. Itu diajarkan. Apa? Hatta sampai al-qas'ati wal migrafa, sampai mangkok. Disebut mangkok itu diajarkan namanya. Wal migrafa itu adalah sendok mil'aqah, sama dengan mil'aqah. Jadi kata migrafa bisa juga artinya gayung, migrafa. Tapi yang dimaksud ini adalah mangkok dan sendok. Itu diajarkan namanya. Anda bayangkan kalau seandainya Nabi Adam nggak diajarkan nama-nama itu, kita bingung, ini apa namanya ini? Ini apa namanya ini, Pak? Kita nggak tahu ini. Tapi karena Allah ajarkan Nabi Adam ajarkan kepada generasi berikutnya sampai kita tahu ini namanya meja dan seterusnya. Nah, disebutkan juga di dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Ali Sabuni, namanya Tafsir Muyassar. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nama-nama itu adalah nama-nama yang sudah ada sebelumnya dan nama-nama yang akan ada sebelumnya. Itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW atau zaman Nabi Adam belum ada namanya HP. Betul Pak? Ada nggak zaman Nabi Adam HP? Ada Pak? Nggak ada. Tapi nama itu sudah diajarkan. Kata Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir yang lain yang mengatakan maka naminha wa ma sayakun. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama benda yang sudah ada dan yang akan ada. Kalau yang sudah ada apa? Besi, kayu, pohon, sudah ada. Tapi kemudian besi itu menjadi apa? Kemudian menjadi pesawat, menjadi motor. Itu belum ada, tapi nama itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Bitariqil ilham. Dengan cara Allah memberikan kepada Nabi Adam ilham. Maka salah satu cara pengetahuan itu ditransfer dari seorang guru kepada orang lain itu adalah dengan cara salah satu tadi. Atau dengan mendemonstrasikan, memaparkan. Nah, ini dipaparkan oleh Allah, nama benda-benda ini namanya ini, tapi tidak langsung. Tapi Allah tanamkan ilmu pengetahuan itu ke dalam Nabi Adam sehingga Nabi Adam dapat konsepnya. Itu yang dimaksud dengan ilham. Tapi kalau guru sekarang nggak mungkin pakai ilham. Dia harus menggunakan tariqah, cara. Apa? Demonstrasi benda-benda. Maka salah satu metode pembelajaran itu adalah dengan melihat ini pulpen, ini stabilo. Jadi begitu, namanya demonstrasi. Itu salah satu cara untuk mengajarkan kepada orang tentang nama-nama benda. Bukan cuma itu, diajarkan juga bahasa. Bahasa diajarkan. Dan bahasa itu mengalami perkembangan. Sehingga muncullah ada bahasa Smith, di situ ada bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa ini hampir sama satu rumpun. Ada juga bahasa yang rumpunnya sama, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman itu sama rumpunnya, Pak. Saya beri contoh. Kalau Anda belajar bahasa Inggris, lalu belajar bahasa Prancis, mudah. Kenapa? Karena rumpunnya sama. Contohnya, student. Student artinya apa? Apa artinya? Pelajar. Nah, di dalam bahasa Prancis disebut dengan étudiant, études. Hampir sama itu, student. Akar kata sama. Dan itu bahasa itu adalah perkembangan.
yang dasarnya itu sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Diajarkan juga pokok-pokok ilmu. Diajarkan juga kepada Nabi Adam apa? Cara bertanam dan cara berproduksi. Cara bertanam, kalau Allah tidak ajarkan kepada Nabi Adam bingung gimana caranya menanam pohon. Bagaimana caranya menanam tumbuh-tumbuhan atau berternak hewan. Maka pada zaman Nabi Adam ada dua anaknya, yang satu peternak, yang satu petani. Siapa yang peternak? Siapa namanya, Pak? Habil. Yang punya tanaman? Qabil. Nanti ada cerita dramanya. Apa ceritanya? Ketika Allah minta pengorbanan dari Qabil dan Habil karena keduanya konflik terkait dengan siapa yang akan menjadi istrinya, maka salah satu cara adalah dengan berkorban. Siapa yang korbannya itu diterima oleh Allah, maka itu yang akan menikahi perempuan yang merupakan saudara kembarnya dari Qabil, namanya Iklimah. Nah, Habil mengorbankan hewan ternak yang paling bagus, berarti sudah berternak dia. Kira-kira kalau dia beternak, punya hewan ternak yang paling bagus, tahu nggak tata cara untuk beternak? Dia tahu. Berarti sudah dikasih ilmunya. Kepada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ajarkan kepada anaknya. Termasuk Qabil. Dia menjadi petani, tapi dia mengorbankan hasil panen yang terburuk. Maka yang diterima adalah korbannya Habil berupa kambing besar yang sangat indah. Lalu kemudian kambing itu diambil oleh Allah, diletakkan di langit, lalu kemudian nanti diturunkan pada saat penyembelihan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu diganti oleh kambing atau kibas, domba, dari hasil korbannya anak Adam yang bernama Habil. Itu ceritanya begitu, tafsirnya di Ibnu Katsir dijelaskan. Diajarkan juga asma alatiha, nama alat-alat yang digunakan untuk menanam, berternak, dan membuat sesuatu. Itu diajarkan nama-namanya, misalnya martil, palu, paku, itu diajarkan, tapi dengan bahasanya diajarkan. Makanya tidak heran Nabi Nuh yang tidak jauh masanya dengan Nabi Adam mampu membuat kapal. Kira-kira kalau dia tidak tahu nama-nama benda, bagaimana dia bisa membuat kapal? Ngerti? Kira-kira logikanya paham nggak, Pak? Seperti itu. Misalnya dia mau buat kapal, dia bingung gimana caranya karena dia nggak tahu nama-nama benda. Dari apa kapal dibuat? Tapi karena Allah kasih tahu kepada Nabi Adam nama itu kemudian tertransfer ke generasi-generasi berikutnya, termasuk Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Termasuk nama hewan, kuda, onta, termasuk nama lautan, bulan, dan seterusnya. Itu diberitahu nama burung nih. Tapi burung kan banyak tuh jenisnya. Tapi itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Nah, dari sini kemudian orang-orang yang di bidang pendidikan mengambil satu teori, konsep yang disebut dengan ta'lim. Di dalam ta'lim itu yang diambil dari kata allama, yu'allimu, ta'lim, itu harus ada 3 unsur. Pertama harus ada guru, seperti Allah sebagai guru Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka kalau menjadi guru, contohlah guru seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Rahman, Rahim, Alim, Hakim, sifat-sifatnya. Artinya jadi guru, orang berilmu, alim. Yang kedua, hakim, orang yang bijaksana dalam menyampaikan ilmunya, bukan memprovokasi orang supaya melakukan kekerasan. Itu bukan guru, Pak. Mengajarkan dan mengarahkan orang supaya lebih baik hidupnya, cara pikirnya, cara perilakunya, cara tindak. Itu baru guru seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru butuh murid. Muridnya adalah Nabi Adam. Nabi Adam kenapa bisa menerima informasi itu? Allah kasih 3 potensi, 4 potensi. Jadi Allah itu punya strategi besar. Ketika menciptakan Nabi Adam, dikasih potensi. Apa potensinya, Pak? Pertama, akal. Allah kasih akal tuh. Gunanya apa?
untuk berpikir, merenung. Nanti dari hasil pemikiran muncullah disebut dengan filsafat. Dari hasil pemikiran muncullah teori-teori. Makanya kita kalau belajar sekolah, kuliah, itu banyak teori-teori, Pak. Itu dari hasil pemikiran. Namanya ada filsafat. Ada filsafat hukum, ada filsafat ilmu, filsafat pendidikan. Tuh. Jadi dari akal. Allah kasih akal. Makanya makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, akal. Orang yang diberikan akal tidak menggunakan akalnya, itu dianggap orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah suruh itu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian tidak melakukan pengamatan apa? Kata Allah. Di situ akan muncul nanti ilmu-ilmu pengetahuan sains. Nanti saya akan jelaskan. Allah kasih akal kepada Nabi Adam. Lalu Allah kasih apa lagi? Mata. Mata ini Pak, penglihatan. Dengan melihat akan memunculkan pengetahuan. Maka kalau ditanya, misalnya saya beri contoh, dari mana Anda tahu kalau si A datang ke rumahnya si B? Saya lihat tadi. Berarti dari penglihatan memunculkan pengetahuan. Jadi pahami Pak ya? Dari melihat. Kedua dari apa? Mendengar. Anda dapat informasi, saya tadi habis dari sana itu. Di sana ada Ustadz B. Dari mana Anda tahu? Saya dengar dari si fulan. Berarti pendengaran memunculkan pengetahuan. Maka sam'a wal basar. Pendengaran dan penglihatan. Yang keempat, fuad, hati. Dari hati ini akan memunculkan pengetahuan. Makanya Nabi mengatakan kalau Anda ragu terhadap sesuatu dan Anda tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, istafti qalbak. Tanya kepada hati nurani. Karena hati ini biasanya nggak pernah bohong. Kalau ada kecenderungan kayaknya nggak enak saya melakukan, berarti itu nggak bagus. Jadi begitu, tanya kepada hati. Maka sumber pengetahuan dan potensi yang diberikan Allah kepada Nabi Adam nanti akan memunculkan orang seperti kita yang maju cara berpikirnya. Dikasih akal, dikasih penglihatan, nanti akan menjadi alat untuk melakukan observasi di dalam penelitian, dikasihkan pendengaran untuk mendengar, dan dikasihkan hati. Nah, nanti yang pertama kali ketika Allah meminta pertanggungjawaban manusia, itu yang diminta 3 itu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah dalam surat Al-Isra, surat ke-17 dalam Al-Quran, Allah mengatakan inna sam'a, pendengaran, wal basara, apa tuh? Penglihatan, wal fuada, hati dan akal, fuad. Jadi akal itu ada aklun ya'qil wa yatafakkar, ada aklun yash'ur, ada akal yang berpikir, akal, ada akal yang merasa, qalbun. Itu akan kullu ulaika, semuanya itu kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pendengaran dulu yang disebut? Karena yang berfungsi pertama kali adalah pendengaran. Baru penglihatan. Sebagai contoh, kalau seandainya ada bayi baru lahir, Pak, ini kan supaya logis saja, Islam ini logis banget. Ada bayi baru lahir. Bapak kemudian letakkan tangan di matanya bayi nggak merespon. Kenapa? Karena belum berfungsi. Nanti kalau udah 2 bulan, 3 bulan mungkin berfungsi. Tapi kalau pendengaran pas lahir dia berfungsi. Makanya kalau orang dilahirkan, maka disunahkan untuk mengadzani di sebelah kanan, mengqomati di sebelah kiri, supaya yang pertama kali yang dia dengar pada saat dia lahir adalah kalimat tauhid, nama Allah. Di situ akan menghilangkan gangguan setan terhadap bayi. Jadi ada maksud dan tujuan. Loh, kenapa diadzani? Memangnya dia dengar? Karena yang berfungsi pertama kali pendengaran. Itu hebatnya Islam. Nabi nggak menjelaskan, tetapi dengan ayat Quran dan dengan praktek dari ajaran Nabi Muhammad SAW, kita bisa simpulkan yang pertama kali berfungsi dari organ penting kita, indera kita adalah pendengaran. Baru penglihatan.
Itu yang dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua. Nah, kalau sudah ada guru, ada murid, berarti ada materinya. Nah, materi di sini yang diajarkan kepada Nabi Adam adalah asma'a kulli syai'. Nama benda-benda. Kenapa? Karena yang pertama kali yang perlu dipahami kalau Anda ingin belajar ilmu adalah nama-nama dulu. Makanya kalau kita belajar ada ta'rif. Apa ta'rif? Ta'rif. Apa ta'rif? Definisi. Jadi nggak mungkin kita belajar kalau nggak ada ta'rif. Misalnya belajar fikih, sholatul jum'ah, dijelaskan dulu ta'rif, al-jum'atu, dijelaskan tuh ta'rif dulu. Supaya konsep kita tidak berbeda. Supaya dipersatukan oleh satu konsep. Jangan sampai orang punya pikiran yang berbeda-beda tentang Jumat. Itu namanya ta'rif. Yang di dalam bahasa kita adalah memberikan definisi terhadap satu nama. Itu disebutkan dengan nama-nama dan itu menjadi penting. Nama, karakteristiknya, fungsinya dan lain sebagainya itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Nah, ketika kita mengajarkan ada 3 unsur ini harus ada yang disebut dengan metode. Maka metode menjadi penting. At-tariqah ahammu minal ma'dah. Tariqah, cara itu lebih penting dari materi. Makanya banyak orang diajarkan materi banyak, nggak sampai ke orang itu. Kenapa? Tariqahnya nggak pas, caranya nggak pas, metodenya nggak pas. Misalnya, kalau Anda disuruh belajar Al-Quran, maka metodenya menghafal Al-Quran. Tapi kalau diajarkan matematik, pas nggak pakai menghafal matematik? Bisa nggak Pak? Nggak bisa, dia harus menggunakan metode lain. Itu metode. Jangan Anda ajarkan matematika kepada anak-anak dengan menghafal. Nggak nyambung. Atau mengajarkan bahasa Inggris. Caranya, atau mengajarkan bahasa Arab atau bahasa Inggris, itu ada caranya. Nggak bisa disuruh menghafal dia. Ini semua materi, metodenya sama, yang nggak nyambung. Sehingga nggak efektif. Ada saya punya teman tuh, saking dia berangkat dari pesantren menghafal, sampai kamus Pak, bahasa Inggris dia hafal Pak. Dihafalin. Saya bilang belajar bahasa Inggris nggak begitu. Kalau belajar bahasa Inggris menghafal kamus, belum bisa bahasa Inggris udah mati kita. Kenapa? Kamus Pak, dihafal tebalnya segini. Nah, pas sudah dihafal belum tentu dia ingat. Maka harus menyesuaikan metode. Itu diajarkan oleh Allah. Jadi ayat Al-Quran ini wa 'allama Adamal asma'a kullaha itu adalah metode yang diajarkan oleh Allah dengan melalui ilham kepada Adam. Nanti kemudian Allah menggunakan metode demonstrasi. Kira mana demonstrasi? Demonstrasi itu bukan mahasiswa ngumpul demo, bukan. Demonstrasi itu maksudnya adalah dipaparkan benda-benda itu lalu ditunjukkan. Ini apa? Itu namanya demonstrasi. Summa aradahum 'alal malaika. Kemudian arada didemonstrasikan kepada mereka. Nama benda itu kepada alal malaika, kepada malaikat. Karena malaikat yang pertama kali mempertanyakan kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau akan menjadikan seorang makhluk yang bernama Adam, manusia, yang diberikan potensi 3 tadi, menjadi khalifah? Kekhawatiran kami dia akan melakukan perusakan di muka bumi, karena diberikan tadi hawa nafsu, akal, hawa nafsu juga di situ bermain. Pemikirannya malaikat kemungkinan besar akan melakukan kerusakan. Apalagi ditambah dengan pengalaman malaikat ketika diperintahkan Allah untuk membinasakan golongan atau bangsa jin yang sebelum Nabi Adam sudah ada, yang mereka adalah khalifah di muka bumi tapi melakukan kerusakan. Maka kesimpulan malaikat ini, kalau manusia diciptakan akan sama seperti generasi sebelumnya. Tetapi kemudian Allah punya skenario, lalu dipaparkanlah kepada para malaikat. Apa yang dipaparkan? Aradahum 'alal malaika, dipaparkan kepada malaikat apa? Ay aradal musammayati 'alal malaikati wa sa'alahum 'ala sabili tabki. Yaitu Allah memaparkan, mendemonstrasikan nama benda-benda itu dikasih lihat kepada malaikat. Lalu kemudian wasa'alahu,
Allah bertanya kepada malaikat itu. Wa sa'alahum, apa yang ditanya? Tentang nama-nama itu. Ala sabilit tabkid, melalui cara Allah tidak setuju dengan pandangan malaikat yang mengatakan bahwa Adam itu punya potensi akan melakukan kerusakan di muka bumi. Tabkid. Tabkid itu maksudnya merendahkan. Tapi yang dimaksud sini adalah ketidaksetujuan terhadap pendapat para malaikat. Kata Allah, faqala, Allah berfirman atau berkata, ambiuni, wahai para malaikat-malaikat, ambiuni, informasikan ke saya nama benda-benda itu apa. Jadi Nabi Adam sudah diajarkan nih, Nabi Adam sudah punya ilmu. Lalu kemudian dipaparkan benda-benda itu kepada malaikat. Lalu kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ambiuni ay akhbiruni. Coba beritahu ke saya apa nama benda-benda itu. Bi asma'i haula, dengan nama-nama benda-benda tersebut, yaitu bi asma'i hadhil makhluqati allati tarawnaha, yaitu menyebutkan nama ciptaan-ciptaan ini yang kalian semua lihat. Coba sebutin namanya. In kuntum shadiqin. Kata Allah, jika engkau memang benar dengan asumsimu tadi tuh, yang mengatakan nanti Adam bisa melakukan kerusakan. Ai fi za'mikum annakum ahaqqu bil khilafati mimman istakhlaftuhu. In kuntum shadiqin, jika kalian benar, ai fi za'mikum, dalam persangkaan kalian, annakum, bahwa kalian ahaqqu bil khilafah, yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Karena kata malaikat, kami ini lebih baik tuh daripada Nabi Adam. Dengan beberapa realitas yang mereka lihat, karena mereka nggak ada yang disebut dengan melakukan kerusakan. Ada nggak malaikat Pak bermaksiat kepada Allah? Nah, kata malaikat, kami lebih baik. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat tidak pernah bermaksiat, berarti lebih baik. Tapi kata Allah, Adam yang akan menjadi khalifah. Disuruh sebutkan nama-nama itu. Walhasil, kata Syekh Ali As-Sabuni, kesimpulannya adalah annallaha ta'ala azhara fadla adama lil malaikati bita'limihi ma lam ta'lamhul malaika. Kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keutamaan Nabi Adam kepada malaikat dengan mengajarkan Nabi Adam ma lam ta'lamhul malaika, apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Wa khassahu bil ma'rifati tamati dunahum, dan Allah memberikan secara khusus kepada Nabi Adam apa? Pengetahuan yang sempurna. Min ma'rifatil asma'i wal asya, seperti mengetahui nama-nama sesuatu, wal ajnas, jenisnya. Jadi bukan cuma nama, tapi jenisnya, fungsinya, dan lain sebagainya. Wal lughat, dan bahasanya. Walihada i'tarafu bil ajzi wat taqsir bil ajzi wal kusur. Oleh karena itu maka malaikat i'tarafu, mengakui bil ajzi wal kusur, kelemahannya. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ayat ini menjadi ayat populer. Apa artinya? Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya pengetahuan tentang tadi nama-nama tadi. Illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, Engkau sungguh zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Nah, ayat ini adalah ayat, kalau kita sebagai pelajar untuk mudah menyerap ilmu, baca ayat ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, ditambah lagi dengan apa? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dua ayat itu berdampingan. Jadi kalau Bapak ingin gampang menyerap ilmu dan mengajarkan ilmu, maka baca ini dua. Apa bacanya? Subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu dibaca. Nah, ayat ini bukan sekedar ayat, tetapi ada pesan moralnya. Pesan moral pertama ada tawaduknya para malaikat, tidak sombong. Kenapa dia tidak sombong? Karena dia mengakui kelemahannya, dia tidak punya ilmu. Padahal malaikat adalah makhluk mulia. Dia nggak punya ilmu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada orang berilmu. Maka Anda kalau berilmu jangan sombong. Harus tawadhu dengan ilmunya. Itu yang diajarkan oleh para malaikat. Nah, ini pernah terjadi kepada Nabi Musa. Nabi Musa. Tahu Nabi Musa Pak ya? Nabi Musa, Nabi yang paling banyak namanya disebutkan Allah dalam Al-Quran, Nabi Musa. Dan ceritanya banyak. Kalau dibuat rasio perbandingan nama-nama para nabi, padahal Nabi Muhammad SAW itu yang paling mulia di antara para nabi, khatamul anbiya wal mursalin. Tapi Nabi Musa namanya paling banyak di antara semua para nabi. Baru Nabi Ibrahim, Nabi Isa, baru Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa. Kenapa? Dramanya, episodenya panjang banget Nabi Musa. Kalau bicara ceritanya, dari lahir sampai akhir. Itu Nabi Musa. Tapi tersebar-sebar di banyak surat dalam Al-Quran. Tapi kalau Nabi Yusuf, khusus di satu surat. Dari awal sampai akhir. Nah, Nabi Musa, satu ketika pernah dia depan Bani Israel, dia khutbah, dia menyampaikan ceramah. Lalu kata salah seorang dari Bani Israel, dia bilang, kami wahai Musa, sudah mengetahui apa yang kau sampaikan. Apakah ada orang yang lebih pandai daripada engkau wahai Musa? Apa jawab Nabi Musa? Tidak ada. Sombong enggak Pak? Sombong. Ada perasaan. Nabi menyampaikan hal itu kapasitasnya sebagai manusia. Tetapi kesalahan dan kekeliruan Nabi langsung ditegur oleh Allah. Namanya maksum. Kalau kita nggak ditegur, karena kita bukan Nabi, ditegur oleh Allah. Bagaimana bentuk tegurannya? Allah tegur. Wahai Musa, ada orang lebih pintar daripada engkau. Nabi Musa siapa? Seorang hambaku yang aku ajarkan kepadanya ilmu, yaitu Nabi Khidir. Nah, nanti kalau mulai ceritanya, lihat tuh di surat Al-Kahfi. Jadi Nabi Musa kemudian melakukan perjalanan untuk mencari orang yang disebutkan oleh Allah tuh. Dicari. Dengan tandanya nanti kalau engkau membawa ikan dan ikan itu terlepas di tempat itu, disitulah tempatnya. Nabi Musa dengan pembantunya Yusha bin Nun melakukan perjalanan. Pada saat ketika dia letih, dia lalu istirahat di satu batu besar, dia tiduran bersama itu. Tiba-tiba ikannya lompat langsung masuk ke lautan. Nabi Musa setelah selesai dari istirahatnya lalu melakukan perjalanan, lapar. Dia bilang sama pembantunya, mana ikan tadi tuh? Kita goreng aja lah, kita bakar, kita makan. Apa pembantunya bilang? Yusha bin Nun, wahai Musa, saya lupa beritahu engkau, ikan itu sudah melompat. Waktu saya lagi tidur-tidur, saya lihat itu ikan itu melompat, lari ke air. Nah, itu tempatnya. Balik lagi dia ke tempat itu. Ketika balik ke tempat di mana ikan lompat masuk ke dalam air, di situ ada seorang hamba Allah sedang berada di batu, di mana tempat Nabi Musa tidur-tiduran pertamanya. Nah, terjadilah yang disebut dengan dialog. Nabi Musa minta diajari oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir bilang, engkau nggak akan sabar dengan aku. Karena Nabi Musa ilmu lahir, Nabi Khidir ilmu batin. Maka nanti kalau dibandingkan mana ilmu yang lebih utama, ilmu batin, ilmu tentang hakikat, qalbun. Karena itulah yang mengendalikan semua kita. Kalau ilmu lahir kita bisa bermain argumentasi Pak. Halal haram bisa kita mainkan, ilmu lahir. Nabi Musa itu ilmu lahir, ilmu zahir. Akhirnya ketika kemudian bertemu terjadi dialog. Dan dialog itu sampai kepada satu perjalanan yang Nabi Khidir sudah berpikiran Nabi Musa nggak akan sanggup karena dia menggunakan ilmu lahir, bukan ilmu batin. Nah, ketika melakukan perjalanan kan di dalam episode itu dia naik ke perahu kan? Pernah dengar ceritanya Pak? Naik ke kapal laut, sudah diberikan tumpangan gratis, tapi kemudian Nabi Khidir dia lobangi itu kapal laut itu. Nabi Musa tegur.
Wahai Khidir, kenapa kau lubangi? Kita sudah bagus-bagus ini diberi tumpangan gratis. Kok kau merusak? Apa? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Alam aqul lak, kata Nabi Khidir, bukankah aku sudah bilang kau tidak akan mampu dengan aku, tidak akan sabar. Kata Nabi Musa, kalau gitu maafinlah, perjalanan dilanjutkan. Sampai kemudian masuk ke satu tempat, ada anak kecil, tiba-tiba anak kecil dipegang lehernya, langsung dimatikan, dibanting oleh Nabi Khidir. Anak kecil, Pak. Anak kecil ini nggak berdosa. Menurut pikiran kita, Nabi Khidir sudah melakukan sesuatu yang zalim nih. Nabi Musa tegur, ini kan anak belum ada dosanya, kenapa kau bunuh? Engkau tidak akan mampu dan nggak akan sabar berjalan bersamaku. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Masuk ke satu kampung. Satu kampung, Mbak ya? Nah, satu kampung dia minta dijamu. Tetapi nggak ada satupun masyarakat yang menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dia lihat ada satu bangunan yang roboh. Ayyan qadda fa aqama, kata di dalam Al-Qur'an itu. Hampir roboh lalu didirikan oleh Nabi Khidir sendiri. Kata Nabi Musa, kalau kau mau kau bisa minta bayaran sama orang kampung itu. Nah, inilah saatnya kita berpisah. Kau sudah 3 kali tapi nggak sabar denganku, berpisah. Baru diberikan takwilnya. Adapun yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, itu nanti baca ceritanya dalam surat Al-Kahfi. Artinya apa? Nabi Musa itu menggunakan ilmu lahiriah, tapi Nabi Khidir menggunakan ilmu batin. Dan kata Allah, Nabi Khidir lebih pandai daripada Nabi Musa karena Nabi Khidir menggunakan ilmu batin. Makanya tasawuf belajar Pak. Mang Suri ini bisa menangkap jin loh. Sebenarnya jin dan jun repot juga tuh. Itu pesan moralnya begitu. Jangan sombong lah kalau ada ilmu, bilang Anda pandai. Ilmu itu milik Allah. Allah yang memberikan kepandaian. Jadi semuanya dikaitkan dengan Allah. Yang kedua, kalau kita nggak tahu ditanya orang, bilang nggak tahu. Kalau emang nggak tahu, jangan sok tahu. Kenapa? Imam Malik Pak, seorang imam besar, menulis kitab Muwatta. Itu di dalam kitab Muwatta banyak hadis-hadis, dan Imam Malik termasuk ulama hadis. Dia banyak mengetahui hadis. Kemudian perkataan para sahabat dan para ulama-ulama tabi'in dia banyak ketahui. Dia pernah ditanya tentang satu masalah. Dia mengatakan la uksinuha. Saya tidak mengerti persoalan itu dengan baik. Saya nggak bisa berikan jawaban. Ditanya 1000 masalah, cuma satu yang dia bisa jawab. Yang lain dia katakan la adri, saya nggak tahu. Dan memang harus begitu. Ketika Anda tahu, jangan sok tahu, jangan mencari cara-cara untuk menjawabnya. Sekarang kan begitu. Ustadz, mohon maaf ya, apalagi ustadz televisi itu ditanya, dia jawab. Kadang-kadang jawabannya bikin lucu. Tidak bisa bedakan mana qasar, mana qadha. Kan gila itu Pak. Ustadz ditanya tentang qasar dan qadha, dia nggak bisa bedain. Itu. Kalau kita lihat kepada ayat ini, pesan moralnya adalah jangan sombong dengan ilmu, harus tawadhu. Yang kedua, jangan malu mengatakan tidak tahu kalau memang kita nggak tahu. Karena mengatakan tidak tahu itu adalah adab orang yang mempunyai ilmu. Innaka antal alimul hakim, engkau sungguh adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan ayat ini kenapa Allah menggunakan innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan ini menjadi syarat untuk menjadi seorang guru. Kalau Anda menjadi seorang muallim, itu syarat kedua ini penting, alim dan hakim. Dia punya ilmu dan dia bijaksana dengan ilmu. Nanti kita akan jelaskan. Pertama, alim. Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang gaib, Allah tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah tahu apa yang ada dalam rahim para ibu, Allah tahu semua. Nah, sifat Allah alim ini Nabi memerintahkan kita untuk meneladaninya. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah, salah satunya sifat alim. Kalau Anda menjadi mudarris, menjadi muallim, maka
salah satu syarat dari sifat Allah ini harus dipenuhi apa? Anda harus rajin menuntut ilmu. Karena dengan ilmu Anda akan mencapai kemuliaan. Yarfa'illahu alladhina amanu, apalagi walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Jadi kalau Anda ingin sukses, fa'alihi bil ilmi. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, maka harus ada ilmunya. Barang siapa yang ingin akhirat, harus dengan ilmu. Maka menuntut ilmu wajib kita lakukan, terutama yang terkait dengan ilmu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah jelaskan tuh ada wajib ain, ada wajib kifayah. Kedua, cukup nggak berilmu? Nggak cukup, harus disertai dengan hakim. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqah. Idza lam yakuna la atibara li dzati. Kata Imam Syafi'i, kehidupan seorang pemuda wallahi demi Allah bil ilmi wat tuqah. Dengan ilmu dan takwa. Takwa ini maksudnya salah satunya adalah hakim. Kebijaksanaan di dalam memutuskan sesuatu dan menyikapi sesuatu. Idza lam yakuna, kata Imam Syafi'i, kalau kedua ini tidak ada, la atibara li zati, maka substansi dari pemuda itu enggak ada. Maka pemuda itu syaratnya dua. Dianggap sebagai pemuda itu harus berilmu dan berakhlak, berintegritas. Yang dimaksud berakhlak, berintegritas maksudnya adalah bertakwa. Maka hakim ini salah satu sifat Allah yang perlu kita teladani. Yang pertama adalah menuntut ilmu, bukan sekedar menuntut ilmu, tapi memperdalami ilmu spesifik. Misalnya apa? Ilmu fikih perdalam, ilmu tafsir diperdalam, pokoknya diperdalam menjadi, kalau dokter ada spesialis. Kalau dokter cuma S1 itu dokter umum be, dokter umum, semua penyakit itu masuk ke situ. Tapi belum tentu itu bisa terdeteksi itu penyakit-penyakit yang kecil-kecil tuh. Maka masuklah yang disebut dengan spesialis. Spesialis hidung, mata. Maka kalau Anda punya penyakit mata, jangan ke dokter umum, ke spesialis mata, karena dia pelajari itu. Itu yang disebut dengan orang hakim. Itu adalah dia bukan cuma sekedar menuntut ilmu, tapi memperdalam ilmu dan profesional. Profesional maksudnya apa? Tidak berdasarkan asumsi atau berita-berita, tapi berdasarkan data. Makanya Anies betul, kalau Anda ingin mengatakan sesuatu jangan berbasis asumsi, tapi berbasis data. Datanya mana? Seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini kan punya tentaranya banyak, Pak. Dan tentaranya ini bukan cuma sekedar manusia, tapi juga jin dan binatang. Ada nggak seorang presiden, pemimpin, Pak Raja punya pasukan mencakup 3 hal itu, manusia, jin dan binatang? Ada nggak? Berarti Nabi Sulaiman nggak ada yang ngalahin Nabi Sulaiman. Satu ketika melakukan inspeksi, ini ada dalam surah An-Naml ini, nanti dibaca surah An-Naml. Ketika melakukan inspeksi pasukannya, ada satu yang tidak ada, Pak. Nabi Sulaiman tahu ada nih, siapa? Burung hudhud. Ditanya, mana burung hudhud? Nggak ada yang tahu informasinya. Tiba-tiba Nabi Sulaiman mengatakan, saya akan memberikan hukuman kepada hudhud, kecuali kalau dia membawa alasan yang logis atau membawa satu berita penting. Muncul burung hudhud. Lalu kemudian terjadi dialog antara Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, karena Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Apa kata burung hudhud? Wahai Raja Sulaiman, di satu tempat saya melihat ada satu kekuasaan besar yang dipimpin oleh seorang ratu yang bijaksana. Tapi sayang, mereka menyembah matahari. Kira-kira Nabi Sulaiman percaya nggak? Nggak percaya, Pak. Sebelum ada bukti, data, maka kemudian diutuslah seorang untuk melakukan tabayun. Benar nggak apa yang disampaikan oleh burung hudhud? Diutuslah, ternyata benar. Maka Nabi Sulaiman membuat surat. Suratnya apa?
Yang di dalam surat itu adalah datanglah kalian kepadaku dalam keadaan menyerahkan diri, dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam bahasa Nabi, aslim taslam, masuklah ke dalam Islam, engkau akan selamat. Itu bahasa Nabi. Tapi maksud di dalam Al-Quran nanti baca surah An-Naml seperti itu. Ratu Balqis ketika melihat surat itu, karena dia orang bijak, ini bijaksana, apakah langsung marah? Tidak Pak, dipanggil orang musyawarah. Jadi orang yang emosional, pemimpin, itu nggak bijak Pak. Dia harus mampu mengendalikan emosinya dan mampu menyikapi sesuatu dengan akal sehat dan apa istilahnya, dengan kepala dingin. Tidak bisa emosi, dikit-dikit emosi itu nggak boleh jadi pemimpin, repot nanti. Nah, Ratu Bilqis itu menjelaskan itu. Dipanggil, ini ada surat dari Raja Sulaiman. Kita disuruh menyerah kepada mereka. Apa kata penasehatnya? Apa penasehatnya bilang? Hah? Sulaiman. Sulaiman beda nasib. Satu raja, ini Sulaiman Daud. Ratu Balqis setelah dikumpulkan dia bilang, penasehatnya bilang, ya Ratu, kita ini kan punya kekuasaan besar nih. Kita punya pasukan banyak. Bagaimana kalau kita serang aja? Nah itu penasihat bilang. Apa Ratu Balqis terima? Jangan. Orang bijaksana nggak akan begitu. Kita coba dulu lihat. Kita akan datang dengan membawa utusan, membawa hadiah. Bagaimana responnya? Ternyata responnya beda. Akhirnya datanglah Ratu Balqis ke sana. Nabi Sulaiman bilang kepada pasukannya. Pasukannya itu kan manusia dan jin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Balqis ke sini? Apa kata Ifrit? Ifrit rajanya jin, Pak. Qala ifritu minal jinni ana atika bi qabla ayyartadda qabla an taquma min maqami. Kata Ifrit ini adalah seorang jin yang sainsnya tinggi, Pak. Sains. Jadi sains orang-orang bangsa jin itu lebih tinggi dari kita. Apa kata iblis? Kata Ifrit, wahai Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana Balqis sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu. Cepat banget nggak Pak? Sebelum kau bangkit, udah ada di depan. Apa kata orang yang diberikan ilmu pengetahuan? Kata orang yang berilmu, dia mengatakan kepada Sulaiman, saya akan datangkan sebelum kau berkedip. Mana lebih cepat Pak? Berkedip. Pas Nabi Musa mungkin langsung ada langsung. Itu sains. Namanya teleporter. Tahu teleporter? Mendatangkan sesuatu dengan menggunakan ilmu yang tadi itu. Dan itu susah ilmunya Pak. Cuma orang-orang tertentu yang punya ilmu itu. Mendatangkan sesuatu sehingga sana. Sampai Nabi Sulaiman mengatakan, nakiru laha arsyah. Coba dimodifikasi sedikit. Apakah nanti Ratu Balqis tahu enggak itu? Bahwa ini singgasananya. Ketika datang Balqis dan para jajarannya, Nabi Sulaiman mengatakan, ahakadha arsuk, apakah seperti ini nih arasmu, singgasanamu? Apa kata Ratu Balqis? Kayaknya seperti ini. Nah di situ kemudian mulai ada perubahan, karena orang bijaksana itu gampang berubah menjadi orang yang lebih baik. Beda orang yang karakternya keras, emosional, itu sulit untuk melakukan perubahan. Maka kalau memilih Pak, cari orang yang pemimpin berbasis data. Yang kedua, yang bijaksana, tidak emosional. Ini bukan kampanye Pak. Ini menyampaikan pesan dari apa yang disebutkan dalam cerita Nabi Sulaiman. Siapa orangnya? Anda lebih tahu dari saya. Setiap sholat Anda ucapkan itu, berarti lebih tahu dari saya. Nah kita ini sampai jam berapa ini? Sudah Isya ya? Ya kita tambahkan ya. Ini masih belum Isya. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim, wahai Adam, kata Allah, coba beritahukan kepada para malaikat nama-nama itu, karena malaikat enggak tahu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, pada saat ketika Nabi Adam menginformasikan kepada para malaikat nama-nama benda yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, kata Allah, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian wahai malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku lebih mengetahui
sesuatu yang gaib yang tidak engkau ketahui, yang di langit dan di bumi. Jadi jangan ragukan kemampuanku, maksudnya begitu. Wa ma kuntum wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kau tampakkan dan apa yang engkau sembunyikan. Allah Maha tahu. Apapun yang diciptakan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah, pasti ada satu hikmah di balik penciptaan tersebut, dan itu ternyata terbukti bahwa dengan diberikan pengajaran kepada Nabi Adam, kita akan melakukan yang disebut dengan peradaban baru. Dulu kita menanam padi dengan menggunakan apa, Pak? Zaman dulu. Bejak. Kemudian menggunakan kebo ya. Kemudian pada saat ketika terjadi modernisasi, ditemukanlah mesin uap. Mesin uap menggerakkan mesin. Lalu membajak sawah menggunakan traktor. Nanti bisa jadi membajak sawah menggunakan yang disebut dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan, Pak. Sekarang mulai terjadi nih AI, orang bilang, masuk kepada wilayah kita. Dan bisa jadi guru nanti nggak dipakai, Pak, gunakan robot. Ini akan menjadi persoalan. Makanya di situ muncul yang disebut dengan problem. Bagaimana etika yang akan muncul dari artificial intelligence, kecerdasan buatan. Makanya kita harus mengikuti perkembangan yang terjadi. Dengan adanya teknologi informasi saja kita sudah setengah mati repotnya. Apalagi ditambah dengan artificial intelligence. Maka dari penciptaan Adam dan pemberian pengetahuan oleh Allah kepada Nabi Adam, maka terjadilah yang disebut dengan revolusi, reformasi, peradaban besar manusia. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu bertanya mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Tanya. Kayaknya sudah cerdas semua ini. Atau kecerdasan buatan ini. Ya, silakan Ustaz Abdul Basit. Kajian ini menarik sekali terkait dengan